Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan praktikum agroklimatologi, pembuatan alat sederhana ombrometer dan perbandingan ombrometer kaca. Dengan saya Muhammad Ali Nafarin, NIM 2502036, dosen pengampu Encik Salmiati, MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan ombrometer atau penakar hujan adalah alat sederhana yang digunakan untuk mengukur jumlah curah hujan yang jatuh di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Alat ini sangat penting dalam bidang meteorologi, pertanian, dan hidrologi karena data curah hujan dapat digunakan untuk memantau kondisi cuaca, memprediksi musim, serta membantu perencanaan kegiatan pertanian dan pengelolaan sumber daya air. Selain itu, ombrometer juga berperan dalam mengamati perubahan iklim dan pola hujan yang terjadi di suatu daerah sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait mitigasi bencana seperti banjir dan kekeringan. Ombrometer sederhana biasanya dibuat dari bahan yang mudah ditemukan seperti botol plastik atau wadah transparan yang dilengkapi skala pengukuran dalam milimeter, sehingga mudah digunakan dalam kegiatan pembelajaran maupun pengamatan langsung di lapangan. Prinsip kerja alat ini adalah menampung air hujan yang masuk melalui corong, kemudian air tersebut dikumpulkan dalam wadah penampung dan diukur tinggi airnya untuk mengetahui besar curah hujan yang terjadi. Dengan adanya ombrometer sederhana, proses pengamatan hujan menjadi lebih mudah, ekonomis, dan dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang siklus air serta perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Menurut Hidayah dan Sari 2020, Talkim Kalsel 2026. Kita lanjut ke tujuan praktikum, membuat alat ukur curah hujan sederhana, ombrometer, serta memahami prinsip kerjanya melalui pengamatan langsung. Alat dan bahan yang digunakan saat praktikum yaitu yang pertama ada tali rafia, isolatif, gergaji, cangkul, busa gabus, pipa, baut, botol, tongkat kayu, dan gelas ukur. Cara kerjanya yaitu yang pertama, masukkan botol mineral ke dalam pipa. Dua, lalu masukkan busa gabus ke pipa bagian pinggirnya agar menyangga botol. Ketiga, setelah itu masukkan corong merah ke permukaan tutup botol. Yang keempat, isolatif antara corong merah dengan pipa. Yang kelima, setelah itu pasang baut atau paku dengan batu atau palu yang pas untuk bisa menjangga atau menahan pipa. Yang keenam, lalu ikat pipa menggunakan tali rafia. Yang ketujuh, gali tanah menggunakan cangkul dan masukkan tongkat kayu ke tanah yang sudah digali. Yang ke-8, masukkan tanah yang kita gali tadi ke lubang yang sudah kita buat. 9, padatkan tanahnya dengan kayu dan kita pijak-pijak agar kokoh. Hasilnya, selama 7 hari pengamatan curah hujan menunjukkan variasi dari sangat ringan hingga lebat. Pada hari pertama terjadi hujan ringan dengan nilai 16,5 mili sederhana dan 13,5 mili ombrometer kaca. Hari kedua dan keempat tidak terjadi hujan 0,0 mili sehingga termasuk kategori sangat ringan. Curah hujan tertinggi terjadi pada hari ketiga dengan nilai 50,5 mili sederhana dan 42 mili ombrometer kaca yang tergolong lebat. Pada hari kelima dan keenam, curah hujan yang berada pada kategori sedang dengan nilai 28 mili sederhana dan 25 mili ombrometer kaca. Secara umum, curah hujan selama pengamatan cenderung rendah dengan satu puncak hujan lebat di pertengahan periode. Lanjut ke pembahasan, berdasarkan hasil pengamatan, curah hujan menunjukkan fluktuasi dari kondisi tanpa hujan sehingga hujan lebat. Perbedaan nilai antara ombrometer sederhana dan ombrometer kaca terlihat konsisten, di mana hasil ombrometer sederhana cenderung lebih tinggi. Kemungkinan karena perbedaan ketelitian alat, bentuk penampang, atau kesalahan pembacaan skala kondisi tanpa hujan mencerminkan cuaca yang relatif stabil dengan kelembapan udara rendah. Sedangkan peningkatan curah hujan pada waktu tertentu menunjukkan adanya perubahan kondisi atmosfer seperti pembentukan
awan hujan yang lebih intens. Selain itu, faktor lingkungan seperti angin dan posisi alat juga dapat mempengaruhi hasil pengukuran curah hujan. Secara keseluruhan, variasi ini dipengaruhi oleh faktor cuaca seperti suhu, kelembapan, dan angin, serta menunjukkan bahwa kedua alat masih memberikan hasil yang sebanding meskipun terdapat sedikit perbedaan. Menurut Putri 2021-2025. Rangkuman, curah hujan yang terjadi menunjukkan variasi intensitas dari tidak ada hujan hingga hujan lebat yang menandakan adanya perubahan kondisi cuaca dalam periode pengamatan. Perbedaan hasil antara ombrometer sederhana dan ombrometer kaca menunjukkan bahwa alat sederhana cenderung menghasilkan nilai lebih tinggi, namun keduanya tetap memberikan data yang sebanding dan masih dalam batas toleransi pengukuran. Variasi curah hujan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor meteorologis seperti kelembapan udara, suhu, tekanan udara, pergerakan angin yang berperan dalam proses pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Selain itu, faktor lingkungan dan teknik penggunaan alat juga mempengaruhi hasil pengukuran. Oleh karena itu, ketelitian dalam pengamatan serta penggunaan alat yang sesuai sangat diperlukan untuk memperoleh data curah hujan yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Ini daftar pustaka yang saya ambil. Sekian laporan praktikum dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.